membawakan materi mengenai pilkada dan pilkada untuk semua. Tadi saya banyak bercerita bagaimana karena waktu kita juga tidak begitu panjang. Yang selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Ketua Kadif jadi Kabupaten Bone untuk menyampaikan beberapa hal terkait pilkada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Agustapa SH-MH, yang saya hormati Pak Ali, Ketua Panwascam Barebo, yang saya hormati Ketua PPK dan Anggota PPK Kecamatan Barebo, yang sama saya hormati. Alhamdulillah bersama hari ini kami ada dari Sekretariat KPU Kabupaten Bone, dari Ibu Jana, Ibu Kiki, Pak Uding, yang sama saya hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah mempersemi pada kegiatan hari ini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, elemen-elemen yang alhamdulillah dari Kecamatan Barebo yang turut serta hadir pada agenda kegiatan ini, yang sama saya hormati dan saya banggakan mahasiswa. Saya Andi Sepul Martian, Ketua PPK Kecamatan Barebo, yang hari ini melaksanakan Kafe Demokrasi. Kenapa Kafe Demokrasi ini kami laksanakan? Karena kami menganggap bahwa pentingnya pesta demokrasi pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Yang kedua, kita coba ingin meningkatkan partisipasi pemilih di Kecamatan Barebo ini, walaupun pada pemilu yang lalu kemarin ada 82% partisipasinya, dan itu coba kita tingkatkan menjadi 85%. Salah satu cara untuk meningkatkan itu lewat Kafe Demokrasi ini. Melalui Kafe Demokrasi ini juga kita ingin menciptakan pemilih tidak hanya sekedar datang ke TPS secara seremonial, tetapi kita membutuhkan mereka hadir berpartisipasi secara aktif dan mereka benar-benar memahami kenapa mereka harus datang ke TPS, karena dengan mereka datang di TPS mereka dapat menentukan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan kesadaran itu coba kita ingin tingkatkan secara kolektif di Kecamatan Barebo ini, sehingga Kafe Demokrasi ini kita dorong untuk memberikan pesta demokrasi yang terkonsolidasi. Untuk memberikan pemahaman, maka kami mengundang narasumber. Ada dari KPU Kabupaten Bone yang dihadiri langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Yang kedua, kami mengundang salah satu dosen di Kabupaten Bone ini, Bapak Agustapa SH-MH. Dia salah satu dosen yang mengajar tentang hukum kepemiluan dan demokrasi, sehingga kedua narasumber ini kita anggap berkompeten untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dan kami bersyukur karena animo peserta yang hadir cukup besar, mewakili semua kalangan. Ada kalangan ibu-ibu, ada kalangan pemuda, ada tokoh-tokoh, ada mahasiswa, sehingga kami menganggap bahwa representasi ini cukup untuk menyebarluaskan informasi ini, sehingga informasi ini tidak hanya sampai kepada peserta. Sesuai dengan harapan saya tadi, bahwa informasi ini harus sampai kepada seluruh masyarakat Kecamatan Barebo, supaya kesadaran itu muncul secara kolektif dan memunculkan kesadaran kolektif untuk datang pada tanggal 27 November 2024 di TPS masing-masing. Sekian, assalamualaikum. diundang oleh PPK Kecamatan Barebo bertindak sebagai narasumber untuk membawakan materi mengenai pilkada dan pilkada untuk semua. Tadi saya banyak bercerita bagaimana negara kita adalah negara demokrasi. Salah satu bentuk implementasi negara demokrasi yaitu dilaksanakannya pemilu. Pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat, memberikan kesempatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya dalam hal pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam kepemiluan itu ada asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu menandakan bahwa kedaulatan itu harus betul-betul digunakan secara langsung, tidak ada intervensi, dan kemudian tidak ada kecurangan, jujur. Dan mekanisme penyelenggaraan pemilu
harus kita memberikan keyakinan bahwa negara betul-betul hadir memberikan fasilitas agar masyarakat tersampaikan hak pilihnya. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah di mana konstitusi itu mengatakan penyelenggaraan pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang melaksanakan. Di situ bukan hanya KPU, tapi termasuk Bawaslu dan DKPP. Jadi segala proses penyelenggaraan pemilu, KPU sebagai penyelenggara, ada Bawaslu yang melakukan pengawasan. Ketika penyelenggara ini tidak berintegritas, ada DKPP yang dapat melakukan sidang etik terhadap penyelenggara-penyelenggara ini. Dan kemudian ketika ada tahapan administrasi terganggu, ada mekanisme pelanggaran administrasi. Apakah itu berupa bentuk rekomendasi dari Bawaslu? Dan kemudian ketika misalnya ada persoalan penetapan KPU terkait pasangan calon yang dirugikan, ada upaya hukum administratif oleh Bawaslu. Ketika tidak puas, ada peradilan tata usaha negara. Selain itu, ketika misalnya ada kecurangan dalam tindak pidana pemilu, ada sentra gakumdu. Dalam hal ini di Bawaslu itu ada melibatkan kepolisian dan kejaksaan selaku penuntut umum dan diproses melalui hukum acara pidana. Jadi tidak ada celah yang bisa mencederai kepemiluan kita. Karena kemudian terkait hasil pemilihan umum, penetapan pemenang, ketika misalnya hal itu ada dianggap curang atau menjanggal proses hasil yang ditetapkan KPU, ada proses PHPU, perselisihan hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi silahkan masyarakat jangan ragu, silahkan gunakan hak pilihnya, gunakan kedaulatannya. Insya Allah tidak perlu ragu terhadap negara. Apa yang menjadi pelaksanaan pemilu, insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Silahkan kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketetapan dalam undang-undangan, silahkan laporkan kepada lembaga yang telah diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap kepemiluan kita. Saya rasa itu tadi cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.